always do it on my own, so I gotta get through it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Mikedala Jusi, NIM 1907-3009. Di sini saya akan mempresentasi hasil makalah yang saya buat, yaitu mengenai hukum satu termodinamika, yang mana makalah ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah saya, yaitu termodinamika. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjelasan hukum satu termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi yaitu kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Secara matematis dapat ditulis dengan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q sama dengan kalor dan delta U adalah energi dalam dan W adalah kerja. Hukum pertama termodinamika berhubungan erat dengan konsep kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Seperti yang ada pada gambar sistem dan pertukaran energi. Jadi delta U sama dengan Q dikurang W. Bila kalor masuk ke sistem, maka tanda positif ditambah pada Q menjadi positif Q. Tetapi bila kalor diambil dari sistem, maka kalor menjadi negatif. Kemudian adalah kalor. Kalor adalah energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lainnya, atau dapat juga berpindah di dalam benda yang sama karena adanya perbedaan temperatur. Pada mulanya kalor dianggap wujud gerak molekuler. Kemudian melalui penelitian tentang proses perpindahan kalor, diketahui bahwa kalor lebih menyerupai zat materi yang kekal, yaitu suatu fluida yang tidak kelihatan yang dinamakan kalorik, yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya mengalir keluar dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Nah, bisa dilihat pada skema alat percobaan Joule untuk kesetaraan kalor dan usaha. Jadi alat kesetaraan usaha dan kalor ini dari hasil pengujian didapat kesetaraan antara energi mekanik dengan energi kalor adalah 1 Joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,18 Joule. Jadi 1 kalori adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, sedangkan 1 kilokalori adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Selain itu, dalam pengaplikasian hukum termodinamika satu ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada mesin kendaraan bermotor, terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem. Kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Yang kedua yaitu temperatur. Temperatur pada termodinamika. Temperatur panas dan dingin suatu benda dapat dirasakan dengan mudah dengan indera manusia. Namun indera manusia sangatlah relatif dan terbatas. Sebagai contoh panasnya, air mungkin dirasakan hangat oleh sebagian orang dan sangat panas bagi sebagian orang lainnya. Di sisi lain, indera manusia tidak dapat digunakan untuk panas yang ekstrim. Contohnya suhu api, knalpot, dan lain-lain. Oleh karena itu, variabel temperatur dibutuhkan agar mempermudah untuk menunjukkan seberapa panas atau dingin suatu benda. Satuan temperatur ada beberapa jenis seperti Fahrenheit, Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Fahrenheit biasa digunakan di negara-negara Eropa dan Amerika, sedangkan Celsius ini lebih umum digunakan oleh negara-negara lainnya. Reaumur dulunya digunakan oleh negara Prancis, namun sekarang sudah beralih ke satuan lain. Sedangkan Kelvin adalah satuan yang mungkin lebih baru dikenal dan dibandingkan satuan lainnya. Satuan Kelvin ini merupakan satuan absolut dari temperatur dan berkaitan langsung dengan energi kalor. Dan temperatur ini berbeda dengan kalor. Kalor adalah variabel energi yang berkaitan dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur, belum tentu memiliki energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, temperatur yang rendah belum tentu memiliki kalori yang rendah.
Sebagai contohnya, jika sebutir peluru yang temperaturnya sangat tinggi, kita anggap 200 derajat Celcius, dengan air kolam yang sangat besar yang temperaturnya 80 derajat Celcius. Manakah yang lebih tinggi kalornya? Ya tentu saja jawabannya adalah air kolam. Mengapa demikian? Karena kalor tidak hanya bergantung dari temperatur, tapi juga bergantung dengan massa. Untuk mengubah satuan temperatur dari satuan yang satu ke yang lain, dapat kita lihat dari rumus di bawah ini, yaitu dari Fahrenheit ke derajat Celcius, di mana derajat Celcius sama dengan Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Dan dari Reaumur ke derajat Celcius, yaitu derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali Reaumur. Dan juga dari derajat Celcius ke Kelvin. Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Selanjutnya yaitu volume spesifik pada termodinamika. Volume spesifik adalah besaran yang menunjukkan volume setiap satu satuan massa. Besaran ini merupakan kebalikan dari rapat jenis. Itu dengan rumus yaitu V sama dengan 1 per P sama dengan V per M, di mana V sama dengan volume spesifik dan V adalah massa jenis, dengan V sama dengan volume dan M sama dengan massa. Uap air memiliki volume spesifik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan air dalam fasa cair, karena uap berfasa gas yang memiliki jarak antar molekul jauh lebih besar dibandingkan dengan fasa cair. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada nilai-nilai suhu dan tekanan standar yang didefinisikan sebagai udara pada suhu 0 derajat Celcius, seperti 273.500 Kelvin dan 32 derajat Fahrenheit. Kemudian yaitu tekanan pada hukum termodinamika. Tekanan didefinisikan sebagai besarnya perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas permukaan di mana gaya tersebut bekerja. Bisa dilihat pada tabel rumusnya, yaitu P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan dan F adalah gaya, sedangkan A adalah luas permukaan. Jadi tekanan pada fluida ini agak sulit digambarkan, namun banyak contoh yang menunjukkannya tekanan pada fluida. Selanjutnya itu energi dalam spesifik. Energi dalam spesifik adalah besaran yang menunjukkan seberapa besar energi dalam suatu zat setiap satu satuan massanya. Energi dalam itu sendiri adalah besarnya energi kinetik molekul zat tersebut. Secara teori, molekul zat akan selalu bergerak jika temperaturnya di atas 0 derajat Kelvin, sedangkan sehingga memiliki energi kinetik. Seperti halnya konsep energi secara umum. Energi dalam memiliki sifat relatif pada acuan tertentu. Namun yang dapat diketahui adalah selisih energi antara dua keadaan yang berbeda. Tekanan memiliki satuan internasional Pascal, yaitu Newton per meter kubik. Dan satuan yang bisa digunakan adalah PSI dan kilogram per sentimeter kuadrat. Bisa teman-teman lihat rumusnya itu seperti yang ada di slide. Kemudian F, entalpi spesifik. Entalpi adalah besaran yang menunjukkan energi kalor total yang dimiliki suatu zat pada keadaan tertentu. Besarnya entalpi merupakan penjumlahan dari energi dalam dan perkalian tekanan dan volumenya. Sedangkan entalpi spesifik adalah besarnya entalpi setiap satu satuan massanya. Bisa teman-teman lihat juga rumusnya pada gambar slide. G. Contoh penerapan atau pengaplikasikan dari hukum satu termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pengaplikasian pada hukum satu termodinamika ini. Yang pertama bisa kita lihat di mesin kalor atau mesin bahang, heat engine. Jadi kalor yang masuk ke dalam sistem lebih besar daripada kalor yang keluar. Sistem dan usaha yang dilakukan sistem. Maka sistem itu disebut mesin kalor atau heat engine. Mesin ini digunakan untuk menghasilkan udara keluar secara kontinu dan dengan cara melakukan siklus secara berulang-ulang. Jadi jika Q1 adalah kalor yang diserap sistem, Q2 adalah kalor yang dilepas sistem.
dan W adalah usaha yang dilakukan sistem. Maka efisiensi mesin dinyatakan dengan persamaan N sama dengan dikali 100%. Dan juga bisa teman-teman lihat rumusnya pada slide. Yang kedua itu mesin uap. Cara kerja mesin uap didasarkan pada prinsip termodinamika. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika uap mengembang atau berekspansi, jadi temperaturnya menurun dan energi dalamnya berkurang. Sehingga pengurangan energi dalam ini disebabkan sebagian diubah menjadi energi gerak dalam bentuk penambahan kecepatan gerak partikel uap, yang berarti uap melakukan usaha. Ketika uap berekspansi, pengurangan energi dalam sekitar 1,05 kJ menyebabkan kecepatan partikel uap menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, yang ketiga itu metabolisme manusia. Manusia dan hewan melakukan kerja. Jadi kerja yang dilakukan manusia atau beraktivitas membutuhkan energi. Di dalam tubuh manusia terjadi proses perubahan energi. Jadi proses ini disebut metabolisme. Untuk lebih mudahnya kita pakai diri kita sendiri, yaitu dalam menggunakan hukum satu termodinamika itu delta U sama dengan Q dikurang W. Jadi jika kita melakukan kerja terus menerus, semakin lama tubuh kita akan mengalami kelelahan. Karena itu perlunya ditambah energi agar stamina kita bisa pulih kembali. Yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita adalah makanan. Akan tetapi energi dalam tubuh kita tidak dipertahankan oleh aliran kalor ke dalam tubuh kita. Pada suatu sistem tertutup, energi dalam berubah sebagai hasil aliran kalor atau usaha yang dilakukan. Pada sistem terbuka, seperti pada hewan, energi dalam dapat mengalir secara bebas, baik ke dalam maupun keluar. Karena itu ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, maka tubuh akan menyerap kalor dari lingkungan. Akan tetapi, jika tubuh kita menggunakan kalor yang diserap tersebut, menunjang proses vitalnya. Pada saat menyantap makanan, berarti kita membawa energi masuk ke dalam tubuh kita, yang kemudian menaikkan energi dalam pada tubuh. Energi ini digunakan untuk melakukan kerja atau usaha. Mungkin itu adalah penjabaran materi dari hukum satu termodinamika. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan materi yang kita bahas tadi, yaitu termodinamika ini adalah satu cabang fisika teoretik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk-bentuk energi lainnya. Selain itu juga penerapan hukum satu termodinamika ini sangatlah banyak kita jumpai pada kehidupan kita. Dan saran saya, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah memiliki wawasan yang luas agar nantinya kita bisa berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.